Saya ingin membuka usaha di daerah tempat tinggal saya, tapi saya masih bingung mau masuk ke yang mana. Sementara kan koperasi ada beberapa pembagiannya, dan pertama yaitu koperasi produsen, konsumen, dan jasa. Apa sih koperasi produsen itu? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang usaha pokoknya menghasilkan barang atau jasa dengan cara menjual dan membeli bersama bahan yang diperlukan agar harga bahan dan barang yang dihasilkan lebih rendah. Jadi koperasi ini seperti itu ya, bisa menghasilkan barang yang murah. Cukup menarik sih. Tapi saya mau nanya nih, sejak kapan sih koperasi produsen ini didirikan? Koperasi produsen ini didirikan pada tahun 2013. Koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa untuk menjual barang produksi anggotanya, seperti susu. Nah, susu didistribusikan dari peternak ke koperasi. Susu kemudian disalurkan kepada industri pengolahan susu. Koperasi ini berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur. Koperasi juga memberikan layanan input produksi agar susu yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan di pasaran. Apa sih perbedaan dari koperasi ini dengan koperasi yang lain? Perbedaan koperasi produsen dengan koperasi lain adalah pada koperasi ini anggota merupakan pemilik atau owner dan pengguna layanan atau user. Modal yang digunakan berasal dari anggota koperasi dan keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan banyak modal yang diberikan masing-masing anggota. Keunggulannya dari koperasi ini apa ya? Kalau ada kan keunggulan yang menarik, saya ingin masuk. Coba Anda jelaskan apa saja keunggulan yang ada di koperasi produsen. Koperasi produsen mempunyai keunggulan yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, koperasi yang beranggotakan para produsen. Yang ketiga, besar simpanan pokok dan wajibnya mengikuti kemampuan anggota. Yang keempat, risiko ditanggung bersama. Cukup menarik sih dari koperasi produsen ini. Selain koperasi produsen, ada juga koperasi konsumen. Saya ingin tahu apa sih koperasi konsumen ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai usaha koperasi yang sedang saya jalankan. Koperasi yang saya jalankan saat ini adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen sendiri merupakan badan usaha yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok para anggotanya. Barang yang disediakan di sini berupa kebutuhan pokok seperti sembako, perabot, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, pada usaha koperasi yang saya jalankan saat ini, saya hanya berfokus pada barang pokok sembako seperti beras, gula, telur, minyak, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya. Berarti koperasi ini bergerak di kalangan menengah ya Kak. Bagus juga sih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sangat membantu juga kan. Ya, sejak kapan usaha yang Anda jalankan ini didirikan Kak? Mengenai kapan usaha ini saya dirikan atau saya jalankan, saya menjalankan usaha ini kurang lebih 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016. Pada saat itu saya melihat masyarakat di sini belanja kebutuhan pokok sangat susah karena jarak yang ditempuh masyarakat sangat jauh. Selain itu, akses transportasi juga menjadi alasan mengapa masyarakat di sini jarang belanja untuk keluar untuk membeli kebutuhan pokok yang akan digunakan untuk sehari-hari. Melihat situasi ini, saya berpikiran untuk menjalankan atau mendirikan usaha koperasi konsumen ini di sini. Dan untuk anggotanya, saya hanya berfokus kepada masyarakat sekitar sini. Ini lagi Kak, mau nanya nih, apa sih perbedaan dari koperasi konsumen dengan koperasi yang lain, sehingga saya tertarik dengan koperasi konsumen tersebut? Baiklah, di sini saya juga akan mencoba menjelaskan mengenai pertanyaan saudara, apa yang menjadi perbedaan antara koperasi konsumen dengan koperasi lain.
Pada koperasi konsumen, anggota bisa menjadi pemilik sekaligus sebagai pembeli. Modal yang digunakan untuk membeli barang yang dijual berasal dari anggota koperasi. Sedangkan keuntungan dari penjualan yang didapat biasanya akan dibagi berdasarkan biaya modal yang diberikan. Menarik sih dari dua penjelasan. Tentang yaitu koperasi jasa. Untuk sama-sama kita ketahui ya, koperasi jasa itu adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu disebut dengan koperasi jasa. Selain itu, koperasi jasa adalah koperasi yang aktivitasnya berfokus pada layanan atau jasa untuk para anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Anggota koperasi menjadi pemilik seluruh aset usaha koperasi dan penggunaan layanan jasa. Di sini sama-sama kita ketahui dari pengertian yang lainnya, yaitu koperasi jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota atau sering kita sebut dengan sebagai pemilik ya sini, dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka operasi yang didirikan adalah operasi pengadaan jasa. Seperti yang kita contohkan di sini, yaitu kayak perbedaan, contohnya kayak jasa keuangan ya, kayak itu kan. menarik juga ya dari koperasi jasa ini. Ini apa sih keunggulan dari koperasi ini? Di sini juga kita ketahui keunggulan dari koperasi jasa ini, yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama, koperasi memiliki kemandirian dan finansial karena pada prinsipnya pemodalan usaha koperasi berasal dari anggota. Yang kedua, kekuatan permodalan koperasi terletak pada jumlah modal sendiri koperasi, sehingga koperasi memiliki kemandirian finansial. Untuk Tadi sudah saya dengar apa itu koperasi jasa. Dan pertanyaan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu apa saja sih perbedaan koperasi jasa dengan koperasi yang lain. Nah, saya bisa tertarik di bagian koperasi jasa ini. koperasi lainnya, kita lihat dari sini, koperasi atau yang sering kita sebut dengan Kopaja ya, merupakan koperasi penyediaan jasa angkutan. Berikut ini adalah tujuan koperasi kredit. Yang pertama, mendidik anggotanya agar hemat dan gemar menabung. Untuk yang B, membebaskan anggota dari jeratan rentenir. Yang C, membantu memperbaiki keadaan ekonomi anggota dengan memberi pinjaman dengan bunga rendah dan mudah. Keanggotaan koperasi ini sering disebut dengan kayak simpan pinjam gitu ya, bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya koperasi jasa ini ya, dengan anggota petani, koperasi simpan pinjam, dengan koperasi nelayan dan sebagainya. Di sini sama-sama kita jelaskan perbedaan koperasi jasa dengan koperasi biasa ya. Yang seperti saya katakan tadi, koperasi jasa yaitu koperasi yang aktivitasnya berfokus pada layanan atau jasa
untuk para anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Dan anggota koperasinya tersebut pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanannya. Sedangkan untuk koperasi yang lain di sini kita lihat, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai macam kebutuhan ekonomi baik di bidang produksi, konsumsi, dan perkreditan maupun jasa dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah, kita sebut aja kayak daerah pedesaan atau di pedalaman gitulah ya kan. Pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi unit desa atau KUD dengan penyediaan jasa angkutan bagi masyarakat. Para pengusaha angkutan yang terhimpun dalam Kopaja bekerjasama mengadakan suku cadang kendaraan bagi para anggota dengan tujuan untuk memperkuat daya tawar, menghindarkan persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Jadi di sini dapat kita lihat perbedaannya koperasi yang jasa sama koperasi yang lain. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan dari hasil yang saya bacakan tadi. Semoga teman-teman mengerti lah itu. Banyak maaf bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga sih dari 3 penjelasan yang